Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Kristianti dari kelas 04 S1 PKK Angkatan 2022 dengan NIM 2202 085 01028. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Pengantar Pendidikan Kejuruan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andi Hudia MPD, Ibu Israwati Hamsar SPD MPD, dan Bapak Andi Muats SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa dimensi atau komponen dalam pendidikan kejuruan di era 4.0. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan terkait erat dengan pembelajaran sebagaimana kegiatan tersistem melibatkan banyak komponen seperti siswa, guru, kurikulum, program, stakeholder, manajemen, sarana prasarana seperti laboratorium, bengkel, kelas, dan lainnya. Dengan demikian, komponen yang terlibat dalam sistem pendidikan kejuruan harus memiliki kontribusi pada penyiapan tenaga siap kerja. Komponen dalam sistem yang dimaksud adalah brainware yang meliputi siswa, guru, dan stakeholder, software yang meliputi kurikulum, program, dan manajemen, serta hardware yang meliputi laboratorium, bengkel, dan sarpras atau sarana dan prasarana. Ketiga komponen sistem tersebut memiliki fungsi yang penting dalam pengembangan tenaga kerja profesional sesuai dengan bidangnya. Yang pertama, dimensi brainware, yang di dalamnya ada tiga komponen. Yang pertama, siswa. Siswa adalah pelajar yang harus ditumbuh kembangkan potensinya sejalan dengan tujuan pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu karakteristik siswa, kematangan emosi, kematangan mental, lingkungan keluarga, serta lingkungan sosial dan budaya. Yang kedua yaitu guru. Sebagai tenaga kependidikan, profesional guru harus mencerminkan perilaku profesional. Siswa mampu menguasai keterampilan dasar dan kemampuan kognitif serta kemampuan lainnya seperti pengembangan diri. Dalam pengertian sistem pendidikan Indonesia, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang ketiga, stakeholder. Stakeholder merupakan pemangku kepentingan yang terkait dengan pelayanan pendidikan dan pelatihan. Ada beberapa kategori stakeholder seperti yang pertama stakeholder internal yang meliputi siswa, guru, kepala sekolah, staf, tata usaha sekolah. Yang kedua stakeholder eksternal yang meliputi pemerintah dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang memiliki kepentingan dengan sekolah seperti orang tua siswa, ahli pendidikan, pengguna lulusan dunia usaha dan industri. Dimensi yang kedua yaitu software yang di dalamnya terdapat tiga komponen. Yang pertama, kurikulum. Dalam kurikulum 2013, secara konseptual, kurikulum merupakan suatu respon pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam membangun generasi bangsa. Secara pedagogis, kurikulum adalah rancangan pendidikan yang memberi kesempatan untuk peserta didik mengembangkan potensi dirinya. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Yang kedua, program. Program pada pendidikan kejuruan dikembangkan untuk mendukung pencapaian kompetensi kerja lulusan. Program berkaitan dengan pendidikan teknologi kejuruan merupakan program yang memberi keterampilan, pengetahuan, sikap kerja serta pengalaman, wawasan, dan hubungan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pilihannya. Yang ketiga, manajemen. Manajemen dimaksudkan merupakan tata hal berdasarkan pada tata aturan yang berlaku seperti manajemen berbasis sekolah, sekolah berbasis ISO, dan lainnya. Manajemen dapat diartikan sebagai pengelolaan sumber daya sekolah, meliputi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, kurikulum, dana, organisasi, pelajaran baik teori maupun praktik, serta masyarakat.
Sejalan dengan kebijakan desentralisasi, manajemen berbasis sekolah merupakan pilihan. Dimensi yang ketiga yaitu hardware. Di dalam hardware terdapat 3 komponen. Yang pertama, laboratorium. Laboratorium merupakan salah satu sarana pendukung perilaku ilmiah bagi siswa dan guru untuk meningkatkan pemahaman tentang ilmu pengetahuan ataupun teori-teori. Terdapat 3 tipe laboratorium untuk sekolah teknik dan kejuruan, yaitu yang pertama unit laboratory, yang kedua general unit laboratory, dan yang ketiga general laboratory. Unit laboratory difungsikan untuk membekali pemahaman dalam bidang yang luas namun spesifik dan mendalam. Yang kedua, bengkel. Seperti halnya laboratorium, bengkel juga merupakan ruang pembelajaran. Bengkel lebih menekankan pada kegiatan pembelajaran praktik. Dalam kurikulum sekolah menengah kejuruan, kegiatan praktik termasuk kelompok mata pelajaran produktif. Pembelajaran praktik diselaraskan tuntutan kompetensi industri. Untuk sekolah menengah kejuruan, bengkel dinamakan dengan ruang pembelajaran khusus. Sarana. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Kebutuhan sarana prasarana untuk sekolah menengah kejuruan lainnya meliputi ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang guru, ruang bimbingan konseling, ruang kelas, ruang perpustakaan, tempat ibadah, ruang UKS, organisasi kesiswaan, ruang jamban, gudang, ruang sirkulasi, serta ruang bermain atau ruang olahraga. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya mengenai dimensi atau komponen dalam pendidikan kejuruan di era 4.0. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.